warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fadilatul kurama al-a'izza, para kiai, para asatir, wabil khusus kepada guru kita yang mulia, syekhina wa murabbi ruhina, Al-Mukarram, Al-Ustadz Dr. Mukhlis Hanafi LCMA. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini alhamdulillah bersedia guru kita yang mulia untuk memberikan tausiah serta mau'izah kepada kita semuanya dalam tema berbaik sangka kepada Allah dan makhluknya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, terkadang manusia itu mempunyai sifat yang sifat tersebut sudah melekat dalam dirinya, yaitu sifat yang selalu su'udzon kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika kita menjumpai atau mendapatkan satu kejadian yang kejadian tersebut mungkin tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita menyalahkan, bahkan kita kadang-kadang su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji bersama guru kita tentang bagaimana kita menjadi hamba yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi hamba yang selalu berbaik sangka kepada hamba-hamba yang lain, kepada para makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhadap orang yang jahat kepada kita pun kita masih tetap harus berbaik sangka. Baiklah para jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kajian pada pagi hari ini kita mulai terlebih dahulu, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih para jemaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama kajian bersama guru kita, Syekhina wa murabbi ruhina Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Mukhlis Hanafi LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq. Wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka kita talabul ilm.
kita bertukar pikiran, kita berbagi pengalaman dalam upaya kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam upaya kita juga untuk meraih kebahagiaan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat ini. Saya pertama mengucapkan terima kasih ya, terutama kepada pengurus Masjid Taman Puring ya, atas kesempatan yang disediakan pada kesempatan pagi hari ini untuk kita bersilaturahim walaupun dengan jarak yang berjauhan. Saya ingin sekali bersilaturahim langsung dan saya kira saya belum pernah berkunjung ke Masjid Taman Puring ini. Mudah-mudahan nanti dalam situasi yang sudah normal kembali kita dapat bersilaturahim secara fisik ya. Tetapi saya kira majelis kita ini juga tidak berkurang keutamaannya, tidak berkurang kemanfaatannya, karena walaupun berjauhan, walaupun dengan segala keterbatasan, kita insya Allah bisa tetap melakukan talabul ilm, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa berdiskusi, menyangkut berbagai macam persoalan ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, oh ya, yang kedua, saya juga ingin mohon maaf ya, karena sesungguhnya semula jadwal saya itu kemarin pagi. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kemudian kita sepakati untuk digeser ke hari Ahad ini. Dan mudah-mudahan, dan saya ucapkan terima kasihlah kepada Bapak Ibu sekalian yang masih bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Tema yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini tema yang sangat penting sekali, Pak. Tema yang sangat penting sekali karena terkait dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada sesama. Kata kuncinya adalah kedua hubungan itu harus dibangun di atas asas husnudzon. Berprasangka baik. Husnudzon. Ini yang sering kita gunakan istilahnya. Selain kata su'uzon. Jangan su'uzon loh. Harus husnudzon. Ini istilah yang sudah begitu sangat populer, yang juga sebenarnya terambil dari istilah Al-Quran. Walaupun Al-Quran tidak menggunakan kata husnudzon, tapi kata zon itu sendiri banyak sekali digunakan di dalam Al-Quran dan tentu konotasi yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu kemudian orang mengklasifikasikannya bahwa zon itu ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk. Itulah yang disebut dengan husnudzon, itulah yang disebut dengan su'udzon. Zon itu sendiri adalah dugaan, prasangka. Kalau dalam bahasa Arab kata zon itu memiliki dua makna yang hampir berlawanan ya. Bisa dimaknai yakin, bisa dimaknai ragu. Karena zon ini dia berada di tengah-tengah itu. Kalau dia dibawa ke hal-hal yang positif, ya, dia akan dan didukung dengan ilmu pengetahuan, maka dia akan sampai pada tingkat keyakinan. Tapi ketika dia itu tidak didukung dengan bukti-bukti dan lain sebagainya, dia bisa bergeser kepada keraguan. Ya, keraguan. Jadi zon ini memang posisinya seperti itu. Nah, mengapa begitu sangat penting ya? Karena ini sebenarnya tema yang sangat besar sekali ya. Kita bisa bicara tentang husnudzon kepada Allah dalam tema tersendiri dan bisa kita bicara tentang husnudzon kepada sesama manusia dalam tema yang lainnya. Tetapi kita akan mencoba membahas dua tema ini secara bersinambungan ya. Dan mengapa begitu sangat penting? Karena husnudzon baik kepada Allah maupun kepada manusia itu bisa menyelesaikan banyak persoalan dalam hidup kita ini, Pak. Karena dalam hidup ini kan kita tidak pernah luput dari suka dan duka ya. Kita mengalami musibah, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesulitan baik secara finansial dan lain sebagainya ya, terutama saat
dunia sekarang ini sedang menghadapi pandemi COVID ya, yang sesungguhnya dampaknya itu sangat luar biasa di seluruh sektor kehidupan, lebih-lebih pada sektor ekonomi, perekonomian ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga kemudian muncul prasangka-prasangka ya, prasangka-prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin kalau dalam satu lagu itu dulu, mungkin Tuhan mulai bosan ya, dan lain sebagainya. Dan kalau kita cermati juga ya, banyak mengapa Allah Subhanahu, kadang-kadang ada yang berpikiran ya, mengapa misalnya umat Islam ini kan katanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ini kan sudah diberikan petunjuk yang sangat luar biasa, tapi kok kenapa dibanding negara-negara barat yang kafir dan lain sebagainya, toh tidak maju-maju, selalu terbelakang, bahkan terpecah-pecah ya, bahkan saling membunuh satu dengan lainnya ya. Mana janji Allah itu? Ada yang mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam itu ya. Nah, dalam hidup ini juga secara individu ya, banyak orang yang kemudian ketika menghadapi kesulitan dalam hidup, dia harus memilih jalan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, misalnya putus asa dan lain sebagainya. Dan ini yang patut kita syukuri juga, bahwa sebesar apapun penderitaan yang kita hadapi, dibanding mereka yang tidak beragama, itu bisa kita lihat solusinya. Apa pilihan yang mereka lakukan. Misalnya itu di Jepang itu kita membaca ya, angka bunuh diri itu tinggi sekali. Padahal mereka bukan orang bodoh, mereka sangat terpelajar ya. Tetapi cara pandang mereka terhadap Tuhan misalnya, itu masyarakat sekuler mungkin tidak percaya Tuhan. Sehingga dia tidak percaya ada yang namanya konsep kematian. Ya hidup ya yang di sini ini sudah. Ini yang kita nikmati sudah. Apa saja kita nikmati. Ya, dia tidak percaya ada kematian, dia tidak percaya ada alam akhirat yang nanti akan dimintakan pertanggungjawaban itu semua. Sehingga begitu dalam hidup di dunia ini mereka susah, menderita dan lain sebagainya, maka jalan pilihannya adalah kita harus segera mengakhiri hidup di dunia ini. Untuk apa berlama-lama bertahan dengan penderitaan ini? Sudah kita akhiri saja sampai di sini saja. Daripada kita nunggu mati terus susah, lebih baik kita hentikan. Kita mati sekarang saja. Maka ada yang melakukan bunuh diri, ada yang melakukan apa yang disebut dengan etanasia gitu ya. Mati secara apa itu yang disuntik pelan-pelan dan seterusnya ya. Itu karena tidak percaya Tuhan. Nah, kita sebagai umat beragama tentu tidak demikian ya. Nah, jadi sifat tidak menerima kenyataan ya, bahkan kemudian menyalahkan Tuhan, ini adalah sifat-sifat yang mungkin masuk dalam kategori suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kembali bahwa kata kuncinya adalah husnudzon. Nah, ada satu hadis ya yang sangat populer. Itu kalaupun hadis ini kesahihannya mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, tapi maknanya sangat bagus sekali. Yang mengatakan begini, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua hal yang tidak ada lagi kebaikan di atas itu. Tidak ada lagi kebaikan di atas dua hal ini. Yang pertama adalah husnudzan billah, yang kedua adalah husnudzan biibadillah. Husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu sebaliknya, tidak ada keburukan yang melebihi dari dua hal ini, yaitu suudzon kepada Allah dan suudzon kepada manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan bicara sebagian-sebagian dulu ya. Pertama kita akan bicara bagian husnudzan billah ini. Ini sangat penting sekali dan menjadi pondasi. Terutama nanti kaitannya dengan husnudzan biibadillah atau kepada sesama manusia ya. Karena husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa iman seseorang itu masih benar. Karena ini nanti keyakinannya dengan keimanan kepada qada dan qadar ya. Ini kan bagian dari rukun iman. Jadi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi cerminan bagi keyakinan dia akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan kebenaran keimanan dia
terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga husnudzan kepada manusia. Ini gambaran dari kebersihan hati seseorang ya. Ketika bergaul dengan orang lain, ketika berhubungan dengan orang lain, yang selalu husnudzan menunjukkan bahwa hatinya itu bersih, tidak ada beban. Jadi kalau seorang itu hubungannya dengan Allah baik, insya Allah dengan manusia juga akan baik. Ya. Itu saling terkait antara berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, dan juga berprasangka baik kepada sesama manusia. Ya. Sekarang mari kita lihat apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis qudsi, Allah menjelaskan bahwa hadis qudsi itu adalah hadis yang memang bersumber dari Rasulullah, tetapi redaksinya itu adalah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi." Aku ini berdasarkan prasangka baik hambaku. Ini para ulama lalu menafsirkan, ya, menafsirkan apa yang dimaksud dengan bahwa Allah itu sesuai prasangka baik hambanya. Al-Imam An-Nawawi dan para ulama hadis lainnya mengatakan begini. Seakan Allah mengatakan dengan firman-Nya itu dalam hadis qudsi tersebut bahwa aku ini berdasarkan prasangka hambaku. Kalau dia itu berprasangka baik bahwa aku akan mengampuni segala dosa-dosanya, aku akan ampuni. Kalau dia berprasangka baik kepada aku akan mencukupkan rezekinya, aku akan cukupkan rezekinya. Dan kalau dia berprasangka baik kepadaku bahwa aku akan memberikan pertolongan, memberikan perlindungan kepadanya, saya akan berikan pertolongan dan perlindungan itu kepada orang tersebut. Jadi betul-betul Allah itu sesuai dengan prasangka baik hambanya. Nah, di sini kembali kepada bagaimana seseorang itu bisa berpikir positif, ya, bisa berpikir positif. Lalu kemudian bagaimana seseorang itu bisa yakin betul ya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini memang terkait erat dengan keimanan kita kepada takdir ya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika seseorang mengalami musibah, mengalami derita. Ketika dia yakin kullu yusibana illa ma kataballahu lana, dan ketika dia yakin bahwa apa yang dideritanya itu sudah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, akan merasa ringan begitu ya. Kenapa? Karena orang yang seperti ini dia akan sangat percaya bahwa Allah itu tidak menghendaki keburukan untuk hamba-hambanya. Ya, Allah tidak menghendaki keburukan untuk hamba-hambanya. Mengapa demikian? Ya bagaimana Allah kok tidak menghendaki keburukan? Ini kok saya susah terus. Ini kok sudah jatuh saya ketiban tangga pula. Rezeki saya susah dari dulu. Padahal doa sudah tidak kurang-kurang. Begitu. Nah, kita kadang-kadang memandang sesuatu itu buruk karena kita memandangnya itu dengan pandangan kita yang terbatas. Ya. Kita memandang sesuatu buruk karena keterbatasan pandangan kita itu. Jadi kita hanya melihat yang zahirnya saja. Jarang sekali kita bisa menarik hikmah di balik itu. Nah, disinilah kita bisa ilustrasikan kalau orang yang tidak mengerti ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki kemaslahatan buat hambanya ini. Ya, begitu sayangnya Allah kepada kita ini. Sayangnya itu mendahului murkanya. Jadi betul-betul sifat Rahman dan Rahim itu memang betul. Ya. Nah, itu seperti orang yang melihat keputusan seorang dokter. Jadi kalau ada dokter memutuskan si fulan ini harus diamputasi kakinya. Tersebarlah berita itu, oh si fulan ini harus diamputasi. Si fulan ini harus dipotong kakinya. Misalnya begitu. Nah,
Orang yang tidak mengerti, dia akan berkata, kejam sekali itu dokter. Kejam sekali itu yang akan mengeksekusinya. Kejam sekali orang yang akan melakukan operasi itu, kok dipotong. Tapi ketika dia mendapatkan penjelasan bahwa ini untuk kemaslahatan orang yang bersangkutan, sebab kalau tidak justru akan menimbulkan mudarat dan bahaya yang lebih besar lagi sehingga harus dihentikan dengan cara diamputasi, maka dia pasti akan memuji dokter yang ambil keputusan itu. Jadi sering sekali kita melihat sesuatu itu negatif, melihat sesuatu itu buruk, karena kita melihatnya dari pandangan kita yang terbatas. Ya. Nah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita, kadang-kadang banyak hal yang menurut kita itu menyakitkan, menurut kita itu tidak baik dan lain sebagainya, tetapi sesungguhnya Allah menyimpan di balik keburukan itu sejuta kebaikan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, padahal di balik itu ada sejuta kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mencintai, menyukai sesuatu, tapi banyak sekali madarat yang akan ditimbulkan dari itu. Ya, itu. Jadi kita harus melihat dari perspektif yang lebih luas lagi. Yang lebih luas lagi. Ini saya masih akan berbicara teori dulu. Nanti kita akan lihat ya bagaimana praktek husnuzan kepada Allah itu di dalam Al-Quran. Ya. Tadi saya katakan bahwa kita ini perlu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apa saja. Yang pertama itu adalah dalam hal ya ketika kita mengalami krisis, ya, ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami derita dan lain sebagainya, saat-saat seperti ini justru kita harus bisa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik. Pasti ada hikmah di balik itu. Ini yang perlu kita cari. Ini yang perlu kita rasakan ya. Nah, itu yang pertama ya. Dalam situasi sulit, dalam situasi krisis, menghadapi musibah, yang pertama ini husnuzan sangat dibutuhkan pada saat. Yang kedua adalah saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berdoa itu jangan tanggung-tanggung. Kita harus yakin bahwa Allah akan mengijabahi. Jadi tadi kan Allah katakan, ana inda husni dhanni abdi bi. Aku ini berdasarkan prasangka baik hambaku. Kalau dalam berdoa dia yakin aku akan mengijabahinya, kata Allah, aku akan ijabahi, aku akan kabulkan. Nah, jadi saat berdoa itu kita harus betul-betul husnuzan kepada Allah bahwa Allah pasti akan mengabulkannya. Dalam satu hadis dikatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yakin bahwa Allah pasti akan mengijabahi. Hanya kadang-kadang kita ini kan nggak sabaran ya dalam berdoa itu. Masya Allah, kita pinginnya itu cepat-cepat saja dikabulkan itu. Nah, isti'jal dalam berdoa itu, ya isti'jal itu artinya ingin cepat-cepat dikabulkan. Itu salah satu penghambat keterkabulan doa juga. Jadi kita harus yakin, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, Allah itu pasti akan memilihkan yang terbaik untuk kita. Tapi bukan berdasarkan maunya kita, berdasarkan maunya Allah. Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Bukan berdasarkan kapan maunya kita, tapi berdasarkan waktu yang dikehendakinya. Kadang-kadang kita maunya sekarang. Tapi Allah menghendakinya, oh nanti saja. Jangan sekarang. Ya, itu kan banyak cerita, Pak. Banyak cerita seseorang yang sudah berjuang mati-matian, menembus kemacetan untuk mengejar pesawat. Ya, untuk mengejar pesawat. Ternyata tertinggal. Pesawatnya sudah terbang. Wah, kadang-kadang dia marahnya minta ampun, kecewanya minta ampun. Ini mestinya ada meeting yang akan menghasilkan sekian miliar. Lenyap itu gara-gara tertinggal pesawat dan lain sebagainya.
pasti ada rasa kecewa. Tetapi tidak lama kemudian, setengah jam kemudian, dia mendengar kabar bahwa pesawat yang baru lepas landas setengah jam yang lalu itu ternyata jatuh, hilang dari peredaran. Nah, di situ dia pasti akan bersyukur. Jadi Allah itu menghendaki kebaikan untuk kita hamba-hambanya berdasarkan maunya dia. Bukan berdasarkan maunya kita. Dia akan pilihkan waktu yang terbaik. Bukan berdasarkan kapan maunya kita ini. Kalau kita kan maunya cepat gitu ya. Sespleng gitu kalau doa. Enggak. Justru itu menjadi salah satu penghambat keterkabulan doa-doa kita itu ya. Kemudian yang ketiga, itu saat kematian ya. Saat kematian kita ini memang ya kita harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, banyak kisah itu ya. Ada seorang sahabat Wasilah Ibn al-Asqa. Itu pernah datang kepada seorang sahabat yang lainnya yang sedang namanya Al-Aswad Al-Jurashi. Itu dia dalam keadaan sakit parah ya. Si Al-Aswad ini dia sempat menarik tangan kanannya Wasilah ya, tangan kanannya Wasilah lalu kemudian diusapkan ke mata dan mukanya karena si Al-Aswad ini yakin bahwa Wasilah ini kan orang yang pernah berbaiat kepada Rasulullah ya. Jadi berbaiat itu kan tangannya dipegang oleh Rasulullah. Jadi Al-Aswad ini yakin sekali ada keberkahan dari tangan yang pernah ditempeli oleh tangan Rasulullah itu. Lalu kemudian Wasilah bertanya, saya ingin bertanya kepadamu satu hal, boleh enggak? Bagaimana perasaan kamu kepada Tuhan? Kata Wasilah. Si Abul Aswad ini sudah dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan sakit. Lalu kemudian dia menganggukkan dengan kepalanya, Hasanun, saya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Wasilah ini mengatakan, absyir. Absyir itu artinya bergembiralah. Karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'inda husni dhanni, ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna bi ma syaa." Saya ini berdasarkan prasangka hambaku. Ya. Jadi silahkan berprasangka baik kalau Allah akan memandang kita ini baik. Jadi saat-saat sakaratul maut, saat-saat kita sedang menghadapi kematian ini, kita memang harus berhusnudzan. Dalam satu hadis itu dikatakan la yamutanna ahadukum. Jangan sampai kita mati ini dalam keadaan suudzon kepada Allah. Supaya kita husnul khatimah. Itu beberapa situasi yang mengharuskan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam sejarah dan ini diceritakan banyak sekali dalam Al-Qur'an ya, bagaimana husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan yang begitu sangat tinggi akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ternyata menghasilkan kemukjizatan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, bersama istrinya Siti Hajar, bersama anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam ya. Itu dalam kehidupan Nabi Musa, dalam kehidupan Nabi Zakaria, dalam kehidupan Nabi Yakub, bahkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, itu banyak sekali pesan-pesan. Ya, kisah-kisah yang menunjukkan bahwa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul akan berbuah manis. Kita lihat misalnya bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Itu kan dalam cerita yang ada di dalam surah masih awal-awal itu ya, di permulaan juz yang ke-3 ya. Itu Nabi Ibrahim berhadapan dengan raja yang zalim yang disebut-sebut bernama Namrud ya. Yang kemudian dia itu sempat dibakar di dalam kobaran api yang sangat luar biasa. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam keyakinannya, husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu sangat tinggi, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu apa yang terjadi? Ternyata api itu qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi panasnya api itu tidak terasa oleh Nabi Ibrahim itu. Bardan wa salaman, dingin
dan selamat, keselamatan. Tidak bayangkan kalau hanya bardan saja mungkin akan menggigil di dalam kobaran api itu Nabi Ibrahim. Tapi tidak. Bardan dingin tapi wasalaman. Dengan penuh kedamaian, dengan penuh keselamatan. Nabi Ibrahim tenang-tenang saja di tengah kobaran api itu. Karena keyakinannya yang begitu sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat dalam angle perjalanan Nabi Ibrahim yang lainnya. Bagaimana dia harus meninggalkan anak istrinya di sebuah tempat yang tandus, ya, di sebuah tempat yang tandus yang kita kenal dengan biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Akan ditinggalkan di daerah kota Mekah itulah Nabi Ibrahim dengan anak yang baru Siti Hajar dengan anak yang baru dilahirkannya itu Nabiullah Ismail. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu sudah, tempatkan anak dan istrimu di sana. Dibawalah oleh Nabi Ibrahim dari Mesir sempat ke Palestina, lalu kemudian ke Mekah itu. Kemudian di sana ditinggalkan sampai-sampai istrinya itu mengatakan atau bertanya, Nabi Ibrahim ini saking tidak kuatnya dia begitu meninggalkan dia tidak toleh ke belakang lagi. Sudah dia nunduk jalan ke depan saja. Lalu sang istri berkata, wahai Ibrahim, mau kemana kamu? Kamu tinggalkan kami di sebuah lembah yang Masya Allah ini manusia saja tidak ada. Ya, ini tempat mungkin kalau kita sekarang katakan tempat jin buan anak ini ya. Ini tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada sumber kehidupan, tidak ada orang ya. Nabi Ibrahim saking karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mau nengok ke belakang lagi, sudah tidak mau dengar lagi, jalan saja dia sudah tinggalkan. Lalu si istrinya ini bertanya, Allahu allazi amaraka bihadza. Apakah Tuhanmu ini yang memerintahkan kamu ini? Nabi Ibrahim hanya dengan satu kata mengatakan, na'am. Ya, ini perintah Allah. Begitu mendengar bahwa ini adalah perintah Allah, lalu kemudian Sayyidah Hajar itu mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau ini perintah Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Dia balik lalu kemudian. Sudah pasrah tinggal di tempat itu. Betapa kemudian kita lihat ceritanya. Sehingga kemudian muncul apa yang namanya air zam-zam itu. Yang menjadi sumber kehidupan yang sangat luar biasa. Yang sampai sekarang itu tidak pernah kering. Dan kita lihat bagaimana kota Makkah, ya, Jazirah Arab sekarang ini menjadi daerah yang menjadi pusat destinasi. Pusat peradaban, pusat peribadatan ya, yang orang kunjungi tiap tahun sampai 2,5 juta orang untuk melaksanakan ibadah haji, yang umroh tidak pernah putus sepanjang tahun, mendatangkan devisa yang sangat luar biasa. Keberkahan dari Nabiullah Ibrahim dan husnuzan yang sangat tinggi dari istrinya Sayyidah Hajar kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kehidupan Nabiullah Ismail, sang anak. Ya, Nabi Ibrahim setelah meninggalkan anaknya yang masih kecil itu, lalu dia pergi. Kemudian dia datang lagi. Anaknya itu sudah mulai tumbuh remaja. Ya, anak yang dulu sangat dinanti. Kemudian datang mimpi. Mimpi Nabi itu pasti benar. Ya, mimpi Nabi itu pasti benar. Mimpi yang mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, saya bermimpi, saya diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Bagaimana pandanganmu? Nabi Ismail mendengar ini adalah mimpi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu adalah perintah, pasti benarnya, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah saya akan bersabar. Jadi if'al ma tu'mar. Jadi begitu yakinnya Nabi Ismail ini dengan bahwa kalau Allah yang perintahkan itu pasti Allah tidak menghendaki keburukan. Lalu apa yang terjadi? Wa fadainahu bidzibhin azim. Nabi Ismail itu diganti dengan sembelihan yang sangat luar biasa. Ya, besarnya itu. Dan inilah kemudian yang menjadi tradisi dalam kurban. Ya. Itu berkat pengorbanan dari Nabiullah Ismail. Ya.
Kemudian Nabi Zakaria, ya, Nabi Musa alaihi salam. Kita lihat ya, bagaimana ketika Nabi Musa itu bersama pengikutnya dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya itu, yang jumlahnya sangat besar sekali, tentu dengan persenjataan yang lebih lengkap, sampai kemudian di ujung jalan di hadapan mereka itu ada laut. Umat Nabi Musa berkata, inna lamudrakun. Ya, kena dah kita. Kena dah kita. Nggak ada jalan lain. Mundur kita pasti akan berhadapan dengan mereka. Maju ke depan, kita akan nyebur ke dalam lautan. Inna lamudrakun. Begitu umatnya gelisah. Apa kata Nabiullah Musa alaihi salam? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Tuhanku itu pasti akan memberikan petunjuk yang terbaik untukku. Begitu keyakinannya Nabi Musa alaihi salam. Apa yang terjadi? Lalu kemudian Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke lautan itu. Lalu kemudian terbelah, bisa dilalui, selamat. Begitu Firaun dan bala tentaranya menyusul masuk ke dalam lautan itu, ditenggelamkanlah mereka di situ. Jadi pertolongan Allah itu pasti datang pada saatnya. Kalau kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri Rasulullah sallallahu banyak sekali, ya, banyak sekali. Satu contoh saja yang kita ambil dari Al-Qur'an ya. Yang mengisahkan tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrahnya ke Madinah. Kita baca itu kan sempat bersembunyi di Gua Thur ya. Siapa yang nemani itu? Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bersembunyi di Gua Thur, dikejar-kejar orang-orang kafir Mekah. Lalu kemudian bahkan mereka itu sudah hampir mendekat ke tempat persembunyian. Jadi mereka bersembunyi di sebuah goa kecil. Lalu kemudian di atasnya itu ada tebing-tebing. Di situ orang-orang kafir Makkah itu sudah sampai di situ. Yang kata Abu Bakar Siddiq dengan sedih dia mengatakan, ya Rasulullah, ini kalau seandainya mereka melihat kakinya ke bawah saja, nunduk saja sedikit, melihat ke bawah itu, kena kita dah. Dia pasti lihat kita itu. Itu Abu Bakar berkata begitu ya. Itu kalau ada yang ngelihat ke bawah aja, ngelihat kakinya, itu pasti dia lihat kita. Nah, lalu kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar itu? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Kalau ada dua orang, Allah yang ketiga, itu kira-kira akan diapakan itu oleh Allah itu? Kira-kira Allah akan apakan kita itu? Kalau ada dua orang, lalu yang ketiganya Allah, lalu disinilah Abu Bakar ini sudah khawatir terhadap keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, la tahzan idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Pasti akan memberikan pertolongan, pasti akan memberikan perlindungan. Apa hasilnya? Dalam ayat lain dikatakan fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Diberikan ketenangan. Ada tentara-tentara yang Allah turunkan yang tidak kelihatan, yang kemudian mereka tidak bisa melihat dan menemukan Rasulullah yang ada di dekat mereka itu ya. Ditutupi mereka itu sehingga tidak melihatnya. Ini kan sangat luar biasa ya. Jadi kalau seseorang itu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya tinggi kepada Allah, lalu kemudian tawakalnya tinggi, insya Allah tidak akan disia-siakan. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bagian dari keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang sangat menarik sekali ya. Ini karena kaitannya dengan keyakinan ya. Kaitannya dengan cara pandang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah
ungkapan riwayat yang sering dinisbatkan kepada, ini sering disebut-sebut di kalangan kaum sufi ya. Sumbernya juga adalah hadits qudsi yang mengatakan, wahai anak Adam, Anda tidak perlu takut kepada orang yang punya kekuasaan. Selama kekuasaanku itu kekal dan kekuasaanku ini tidak akan pernah habis. Ya bani Adam, la takhsha min dhiqr rizq. Wahai anak Adam, jangan pernah khawatir rezekimu sempit. Karena perbendaharaan rezekiku itu amat penuh dan luas sekali. Dan tidak akan pernah habis. Wa khazaini la tanfadu abadan. Ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Saya ciptakan kamu itu untuk beribadah, jangan main-main. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Rezekimu itu sudah aku jamin, maka jangan ngoyo. Ya, sejak kita dalam kandungan itu kan sudah ditentukan. Salah satunya adalah rezeki kita ya. Fa wa'izzati wa jalali in radita bima qasamtahu laka arahta qalbak. Demi keagunganku, kalau kamu itu redha dengan apa yang aku berikan kepadamu, maka dengan cara itu kamu sudah membuat hatimu tenang. Wa bidzalika wa anta kunta mahmudan. Dengan itu Anda akan menjadi terpuji. Wa in anta lam tarda bima qasamtuhu laka. Kalau kamu itu tidak ridha, tidak qanaah dengan apa yang aku berikan kepadamu, la usallitanna 'alaika dunya tarqudu fiha raqdal wuhushi fil bariyah. Kamu nanti akan terus dihantui harta dan terus akan mengejar-ngejarnya sampai dapat, dan pada akhirnya la yakunu laka minha illa ma qasamtahu lak. Pada akhirnya Anda juga akan mendapatkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sananya itu. Ada mungkin yang menduga, waduh, saya ini kok susah ya dapat rezeki. Untuk makan hari ini saja susah. Apa kata Allah? Ya bani Adam, khalaqtus samawati wal ard wa lam a'ya bi khalqihin. Aku ini menciptakan langit dan bumi, aku tidak pernah mengeluh, aku tidak pernah capek. Ya, menciptakan langit, bumi dan seisinya Allah tidak pernah capek. Ayu ayaini raghifu 'aishin asuquhu laka. Masa untuk memberikan kamu sepiring nasi saja aku lelah, aku tidak mampu. Itu satu riwayat yang sering disebut hadis qudsi yang saya kira bisa menjadi bekal kita ya dalam mengarungi hidup ini kalau kita ingin bahagia dalam situasi apapun, baik suka maupun duka. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga nanti akan berimbas pada sikap kita terhadap manusia. Yang tadi saya katakan husnudzan itu juga kepada manusia. Ini kita bisa lihat ya bahwa husnudzan kepada manusia ini memang juga menjadi kata kunci ya, menjadi kata kunci kalau kita ingin hidup bahagia ini ya. Capek kita kalau terus mencari-cari kesalahan orang lain ini ya. Dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang beriman, hindari, jauhi banyak prasangka itu. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian prasangka itu dosa. Sebagian prasangka itu dosa. Terutama prasangka yang tidak didukung oleh bukti-bukti. Ya. Prasangka-prasangka terhadap keburukan orang lain. Ya, berburuk sangka, su'udzan. Ini yang dosa. Wala tajassasu, maka jangan cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah, jangan ngomong-ngomongin. Ini ada 3 sikap yang Allah larang ya. Yang pertama itu adalah berprasangka. Banyak berprasangka kepada orang lain. Sebab dari prasangka ini dia nanti kan kepo itu ya, mau cari-cari itu. Dibuktikanlah cari benar nggak? Oh kayaknya ini ya, coba deh kita lihat, coba deh kita ini, coba dicari-cari. Nah ini juga dilarang, wala tajassasu, ya jangan cari-cari kesalahan orang.
Biasanya kalau sudah ketemu kesalahan, itu biasanya nanti diumbar, diomong-omongin. Itu yang namanya ghibah. Itu selalu begitu urutannya itu ya. Ya. Atau boleh jadi begini. Bahwa kalau kita ini tidak bisa menghindari prasangka buruk kepada orang lain, suudzon, ya. Ini namanya kita manusia ya. Pasti ada aja pikiran-pikiran itu. Kok selalu begini ya? Kok si itu begitu ya? Dari mana dia dapat itu? Ada pikiran-pikiran begitu. Itu manusiawi. Tapi tolong jangan dilanjutkan. Dengan cara apa? Cari-cari kesalahannya. Sibuk mencari. Benar nggak ini ya? Tanya sini, tanya sana. Selidiki ini, selidiki sana. Ya. Kalau sudah sampai begini, Anda temu betul bahwa ternyata betul itu. Sudah cukup sampai di situ. Jangan dilanjutkan dengan diumbar terus diomong-omongin ke orang lain. Ghibah. Ghibah ini yang dosanya sangat luar biasa. Kalau dalam ayat itu dikatakan itu seperti kita memakan daging saudara kita sendiri yang sudah dalam keadaan mati. Makan daging orang saja mengerikan ya. Apalagi yang sudah mati. Itulah besar gambaran dari besarnya dosa ghibah ya. Jadi ini 3 hal yang harus kita hindari ya. Berprasangka, memperbanyak prasangka pada orang lain, terutama prasangka buruk. Lalu kemudian karena sikap atau sifat keponya itu pengen tahunya itu lalu cari-cari kesalahan. Dan kalau sudah ketemu nanti diomong-omongin. Ini 3 hal yang perlu kita hindari ya. Mengapa ini perlu kita hindari prasangka buruk sama orang itu? Karena yang namanya rahasia hati itu kan hanya Allah yang tahu. Ya. Kita ini tidak tahu isi hati orang. Boleh jadi secara zahir itu dia begini, tapi secara batin dia baik sebenarnya orangnya. Ya, jadi yang namanya hati itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memandang orang lain buruk, itu berarti kita memandang diri kita yang benar. Kan begitu ya? Kalau kita si anu enggak baik ini. Berarti kan dia merasa dirinya benar ya. Dia merasa dirinya paling suci, sok suci. Dan ini kan terlarang di dalam Al-Qur'an itu. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa suci, jangan sok suci. Hati itu hanya Allah yang tahu hakikatnya itu. Ya, itu yang pertama mengapa kita tidak boleh suudzon kepada orang itu. Yang kedua adalah ya namanya manusia ini kan tidak ada yang benar semua ya. Kita semua ini pasti punya salah. Kita pasti punya khilaf itu. Dan kita pasti tidak suka ketika kesalahan kita itu diungkit-ungkit. Ketika kesalahan kita itu diomong-omongkan, diumbar kepada orang lain ya. Maka kita dalam satu hadis itu diajarkan man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Kalau ada seseorang yang menutupi aib orang lain, itu aibnya insya Allah akan ditutupi di hari kiamat nanti. Nabi pun mengajarkan kepada kita perbanyak doa Allahumma astur auratina. Ya Allah, tutuplah aib-aib kita ini ya. Kita semua ini pasti punya aib. Pasti kita punya salah. Dan pasti kita tidak suka kalau kesalahan dan aib kita itu diumbar. Begitu juga orang lain. Ya. Itu. Maka Nabi SAW itu pernah berpesan, Iyyakum wazzanna, fa inna dzanna akdzabul hadis. Jadi hindarilah persangka buruk sama orang lain itu. Imam Syafi'i itu juga pernah mengatakan begini, kalau kita mau husnul khatimah, mau hidup kita ini tenang, bahagia, aman, itu falyuhsin adh-dhanna billah. Kita harus banyak berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia. Itu Bishr Al-Hafi, seorang sufi besar, dia mengatakan begini, 2 rahasia kedamaian kebahagiaan dalam hidup itu. Yang pertama adalah falyalzam as-sumt, banyak diam. Ya, banyak diam. Kemudian wa husnudzan bil khuluq. Kita harus banyak berhusnudzan kepada orang lain ya. Ya. Nah, ini tentu bukan perkara yang ya bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit juga ya. Kita mau husnudzan. Saya mau husnudzan tapi kok dia begini mulu ya Pak Ustadz, gimana ini? Ya memang ini perlu latihan ya, perlu pembiasaan. Dan jangan lupa kita juga harus sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini bersih ya. Tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi sampai
mengumbarnya, ya, ngomong-ngomongin gibah dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa berempati. Ini cara kita untuk bisa berhusnudzan kepada orang lain, ya. Kita harus bisa berempati. Seperti halnya kita tidak ingin, ya, kesalahan kita diumbar, orang pun juga tidak mau begitu, ya. Ya. Kemudian ya, kita ini harus bisa melihat segala sesuatu secara positif, ya. Tadi berpikir positif, ya, bersikap positif pada orang lain itu penting sekali, ya. Karena kalau ada satu ungkapan itu jangan dilihat sisi buruknya saja. Ini kan ada orang yang selalu menggunakan kacamata hitam, ya, kacamata hitam itu, sehingga melihat orang lain semuanya gelap. Hanya dirinya saja yang benar. Ya, itu makanya yang gelap-gelap itu sering disebut negatif, ya. Itu zaman kita kecil dulu itu, foto sebelum ada digital ini kan ada yang namanya klise itu, ya, negatif, ya. Kenapa disebut negatif itu? Ya, karena warnanya yang buram itu, ya. Tapi coba lihat, yang buram itu ternyata kalau kita cetak bawa ke tempat pencetakan foto, ternyata di balik yang hitam itu ada apa? Ada gambar yang warna-warni sangat indah sekali, ya. Nah, kita harus bisa menangkap itu, ya. Kemudian ya, kita harus bisa menerjemahkan dan memahami satu ungkapan dari orang lain atau sikap orang lain dari berbagai perspektif, ya. Jangan dari satu sisi saja. Iltamis li akhika sab'ina udhran. Jadi kalau ada sikap seseorang itu jangan dilihat satu perspektif saja, satu sisi saja, apalagi yang negatif, tapi cari pembenarannya. Ada ungkapan begini, orang bijak itu akan selalu mencari pembenaran dari sesuatu yang dilihatnya salah. Jadi menurut dia ada yang tidak berkenan nih, tapi dia mencoba mencari. Mungkin maksudnya begini kali, ya, tidak begitu. Selalu dia berusaha mencari pembenaran. Mencari pembenaran. Itu orang bijak begitu. Sebaliknya orang pandir itu, apa lawannya bijak itu? Pandir, ya. Mau disebut bodoh juga tidak, ya. Itu adalah orang yang selalu mencari kesalahan. Walaupun itu tampak benar, tapi dia tidak mau terima itu. Pasti dicari-cari salahnya. Itu kita harus bisa bersikap bijak, ya, mencari pembenaran dari satu sikap atau ungkapan yang boleh jadi menurut kita tidak berkenan, ya. Kemudian ini di antara hal faktor yang bisa membuat kita bisa husnudzon kepada orang lain, ya, walaupun kadang-kadang berat, hindari menghukumi niat seseorang. Jadi jauhi itu. Jadi jangan menghukumi hati orang lain. Jangan menghukumi niat seseorang. Dia melakukan ini pasti niatnya jelek itu. Niatnya, siapa yang tahu? Ya, isi hati orang itu kan hanya Allah yang tahu, ya. Itu kan pernah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang namanya Usamah bin Zaid, ya. Dalam satu peperangan itu dia membunuh seseorang yang sebenarnya orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dalam keadaan Usama itu sudah menghunuskan pedangnya, sudah dalam keadaan jatuh, orang itu sudah tidak berdaya, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi Usama bin Zaid ini tetap membunuhnya. Kata Usama, tetap membunuhnya. Dilaporkan kepada Rasulullah, marah sekali Rasulullah. Ditanyalah Usama bin Zaid itu, kenapa kamu bunuh orang yang sudah bersyahadat itu? Kata Usama bin Zaid, dia pura-pura saja itu supaya saya tidak bunuh, supaya hartanya itu tidak dirampas dan seterusnya. Dia mau melindungi dirinya, dia mau melindungi hartanya aja, pura-pura dia itu. Begitu kata Usama bin Zaid. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Halla syaqaqta qalbah. Memang Anda ini tahu isi hati orang itu. Memang Anda sudah bedah hatinya itu, dadanya itu. Lalu Anda lihat niatnya seperti itu. Jangan. Kita ini nahkumu bidzawahir
Wallahu yatawallas sarair. Kita hanya bisa menghukumi seseorang itu, melihat seseorang itu dari yang lahirnya saja. Jadi jangan menghukumi niat seseorang. Itu kalau kita mau, itu kalau kita bisa begitu, insya Allah tenang kita. Bahagia itu kita hidup di dunia ini. Tidak disibukkan dengan orang lain. Lebih baik kita sibukkan diri kita ini dengan aib kita saja ini. Jadi jangan sampai kata sebuah lagu itu, kutu di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tidak tampak. Jangan begitulah. Saya kira kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin tenang di dunia, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama, itu saya kira husnudzan adalah kata kuncinya ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terlalu panjang saya bicara ya. Saya alihkan lagi kepada Ustadz Rafiq ini ya, supaya ada diskusi sajalah. Ini sudah hampir 1 jam saya bicara panjang sekali ini ya. Saya persilahkan saja Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang perlu kita diskusikan, atau kalau ada yang ingin berbagi pengalaman. Senang sekali kita mendengarnya. Silakan Ustadz Rafiq, saya kembalikan lagi. Makasih. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Masya Allah, ini sangat-sangat bermanfaat. Sangat dalam sekali ulasan dari Ustadz bahwa yang pertama, sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesungguhnya mendahului murkanya. Maka kalau kita ilustrasikan, ketika ada anak kita yang sedang sakit, obat itu adalah sesuatu yang pahit dan tidak disukai oleh anak. Tapi dengan obat itu bisa menjadi wasilah kesembuhan anak tersebut. Nah, jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian kepada hambanya, yang mana hambanya itu dituntut untuk menjadi orang-orang yang hebat, untuk menjadi orang-orang yang kuat. Akan tetapi manusia itu sering melihat keburukan yang terjadi dari sudut pandang yang sangat sempit dan hawa nafsu, dari yang disampaikan oleh guru kita. Dan kita harus selalu berhusnudzon. Kapan itu? Yang pertama adalah saat menghadapi musibah. Yang kedua adalah saat berdoa. Yang ketiga adalah saat-saat menjemput ajal. Saat menghadapi kematian. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga husnudzon saat beliau dibakar oleh Raja Namrud dan bala tentaranya. Karena apa? Karena beliau yakin. Kemudian Nabi Ibrahim juga husnudzon karena meninggalkan keluarganya. Karena Nabiullah Ibrahim mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya husnudzon itu dapat ditumbuhkan asal kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memiliki keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah tidak akan terabaikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kesempatan kepada para jamaah sekalian untuk berdiskusi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Saya bacakan saja. Yang pertama dari Ibu Dian. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kita bisa menjaga hati dan pikiran bahwa yang terlihat buruk yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita itu sebetulnya bisa jadi baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz, langsung saja dijawab Ustadz. Baik, ya ini ada 2 pertanyaan ya yang masuk dalam live chat kita ini ya. Saya jawab dari sini Ustadz Rafiq ya. Baik Ustadz. Ya, bagaimana kita bisa menjaga hati dan pikiran bahwa yang terlihat buruk yang menimpa kita itu sebetulnya bisa jadi baik ya. Ini adalah bagian dari husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, memang kita harus yakin ya bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Termasuk musibah, termasuk keburukan yang kita alami. Itu kan banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apa yang dialami oleh seseorang musibah itu sesungguhnya adalah sudah berdasarkan catatan Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak hikmah yang Allah
dimaksudkan dari musibah tersebut ya. Boleh jadi itu adalah untuk menguji sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ya seperti kita lihat misalnya pandemi Covid ini ternyata kan banyak hikmahnya ya. Banyak sekali hikmahnya. Memang banyak orang merasa kesulitan ya karena pergerakannya dibatasi dan lain sebagainya. Tetapi hikmahnya itu kan banyak sekali. Ya. Antara lain misalnya alam semesta kita ini, planet bumi kita ini kan beristirahat, itu polusi udara berkurang ya. Lalu kemudian banyak sekali yang mendapatkan manfaat ya dari pandemik ini ya. Antara lain adalah ini luar biasa ya kalau situasinya normal ya. Mungkin untuk bisa bertemu secara langsung sulit ya, tapi sekarang ini misalnya dengan kemajuan teknologi informasi kita bisa didekatkan dengan cara ini ya, dengan cara berzoom ria ini ya, kita bisa taklim melalui ini dan lain sebagainya. Itu banyaklah manfaat yang bisa. Jadi alihkan potensi kita, pikiran kita, sikap kita untuk mencari hikmah di balik segala sesuatu. Itu akan melahirkan ketenangan daripada kita mengeluh, daripada kita hanya melihat sisi buruknya saja. Itu sama seperti orang melihat, mohon maaf ya, tai lalat di wajah seorang wanita. Tai lalat di wajah seorang wanita. Kalau kita lihat hanya tai lalatnya saja, menarik atau tidak, Saudara Fik itu? Tidak menarik. Tidak menarik. Namanya saja sudah. Ya. Tapi kalau dia dilihat sebagai satu kesatuan secara keseluruhan, di wajah seseorang, dilihat dari letaknya, ya besar kecilnya, itu pasti akan menambah nilai plusnya itu ya. Nilai plus kecantikan seorang wanita misalnya ya. Itu mohon maaf saya kasih ilustrasi yang seperti ini ya. Itu artinya apa? Kita kalau hanya melihat dari satu sisi saja, apalagi itu yang tampak nanti adalah kekurangannya, keburukannya. Tapi kalau kita lihat dalam satu kesatuan yang utuh, berpadu dengan yang lainnya, itu akan terlihat indah ya. Al-jamalu fit tanasub. Keindahan itu ada pada keserasian. Ada pada keserasian. Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan lagi. Ada orang yang berpendapat dengan berhusnuzon, meyakini bahwa Allah Maha Pemberi Maaf, Maha Pengampun dosa, maka tidak apa-apa berbuat maksiat, nanti tinggal bertobat lagi. Apa konsep husnuzon seperti ini dibenarkan? Ya, jadi kaitannya tadi husnuzon itu dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ya, husnuzon itu kaitannya dengan harapan, roja. Nah, roja itu juga kaitannya dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnuzon kepada Allah itu kan arti kita tawakal ya. Tawakal bahwa segala sesuatu telah Allah cukupi, telah Allah sediakan. Tetapi kita tahu cara bertawakal yang benar itu kan tidak seperti itu ya. Rasulullah itu kan pernah menegur seseorang yang datang menjumpainya di masjid, dia orang Badui ya, dia masuk, tapi ontanya itu dibiarkan berkeliaran di luar itu. Mana kendaraanmu itu? Oh itu saya biarkan di luar. Kata Rasulullah itu, saya bertawakal pada Allah, sudahlah. Kata Rasulullah, jangan begitu tawakal itu. Aqilha wa tawakkal. Ambatkan dulu untamu itu, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ikhtiar itu penting. Nah, kalau kita yakin dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah itu pasti akan menerima, innallaha yaqbalut taubata an ibadihi. Allah itu Ghafurun Rahim. Jadi Maha Pengampun Allah itu. Siapa saja yang mau mendatanginya, sebesar apapun dosa yang dilakukannya, hatta ananas sama, walaupun dosanya itu sudah sampai menembus langit, kata Allah, sebanyak itu, mau sebanyak berapa kali lipat Jabal Uhud, kalau dia datang kepada Allah dengan bertobat, pasti akan diampuni oleh Allah. Sebesar apapun. Banyak ceritanya itu ya. Orang yang sudah membunuh 99 orang digenapkan jadi 100. Itu saja. Lalu kemudian mati. Tidak sempat ibadah lama-lama. Hanya sekedar baru ada niat untuk bertobat. Itu sudah dimasukkan kepada ahli sorga itu. Coba bayangkan itu. Betapa
Maha Rahman, Maha Ghafurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin. Tetapi taubat kita pun harus jujur ya, harus jujur. Yang namanya taubat dengan pengertian yang sesungguhnya itu adalah kan ketika kita bisa meninggalkan perbuatan tersebut, kita menyesalinya, kita tidak berniat untuk mengulanginya lagi. Itulah yang disebut dengan taubat sesungguhnya. Tapi kalau taubat dengan keyakinan Allah pasti akan kabulkan. Sudahlah sekarang kita maksiat saja. Itu siapa tahu Anda mati pas melakukan maksiat itu. Kan kita tidak tahu itu ya. Jadi itu cara pandang yang keliru ketika kita husnuzan kepada Allah tapi tidak dibarengi dengan ikhtiar ya. Tidak dibarengi dengan ikhtiar. Kemudian ya, silakan Ustaz Taufik. Baik, ada pertanyaan berikutnya ini. Assalamualaikum Ustaz, kita berdoa untuk segera dilepaskan dari segala musibah seperti COVID ini. Apakah ini berarti kita mengabaikan hikmah yang ada di baliknya? Pernah saya mendengar suatu kajian bahwa berdoa sebaiknya menyebutkan nama orang yang akan kita mendoakan. Dengan demikian akan banyak nama yang doakan. Apakah berdoa dapat dirangkum saja seperti doa untuk buyut-buyut, adik-adik, kakak-kakak, dan sebagainya? Ini pertanyaannya panjang sekali. Ya, ini ada dua ya. Ada dua ini. Kita pecah saja ya. Yang pertama adalah apakah kalau kita berdoa untuk segera dilepaskan dari musibah ini berarti kita mengabaikan hikmah yang ada di balik itu? Jadi jangan dipisahkan ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah doa saja itu tidak cukup untuk bisa menghindarkan kita dari COVID ini. Doa saja itu tidak cukup. Tapi doa yang dibarengi dengan ikhtiar. Itulah tawakal yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Nabi pun kalau sakit itu Nabi juga ikhtiar. Nabi berobat itu. Tadawaw, berobatlah kalian. Nabi juga katakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Itu artinya apa? Artinya Rasulullah itu mengajarkan kita untuk cari obatnya. Selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa saja itu tidak bisa mengangkat, tidak cukup untuk melepaskan kita dari musibah. Tapi juga harus dibarengi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ya. Doa dan ikhtiar, doa dan usaha. Itu tidak bisa dilepaskan ya. Kenapa? Kalau kita berikhtiar itu bukan berarti kita tidak percaya dengan bantuan Allah, tidak. Kenapa? Karena kita berikhtiar itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa itu adalah perintahnya, berikhtiar mencari jalan yang terbaik, mencari solusi itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jangan arogan ketika kita berusaha ini. Jangan arogan dengan ilmu pengetahuan kita ini. Pasti ada obatnya, pasti ada vaksinnya yang ini. Tapi kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ikhtiar itu menemukan kecocokan sehingga kemudian menyembuhkan. Kemudian kalau berdoa itu yang kedua ini. Kalau berdoa itu baiknya yang ringkas atau yang rinci. Kalau yang rinci itu apa perlu kita sebutkan namanya satu-satu gitu ya. Begini, doa itu intinya adalah kekhusyuan hati kita ini. Ya, kekhusyuan kita dalam berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, apa-apa yang bisa membuat kita ini tenang dalam berdoa, ikhlas, tulus, ya, silakan lakukan. Kalau kita merasa dalam doa kita itu perlu kita rinci sedetil mungkin, silakan rinci. Allah senang. Kita mengeluh, kita mengadu, kita melaporkan sampai yang sekecil-kecilnya. Walaupun Allah itu tahu sebenarnya apa masalah kamu, apa masalah kita. Allah itu tahu. Ada yang berkata, aduh saya ini kalau berdoa panjang-panjang malu. Seperti Allah nggak tahu aja. Nggak gitu. Jadi Allah itu senang kita ngobrol lama-lama dengannya itu. Jadi kalau kita detilkan pun, Allah senang. Itu artinya apa? Hambaku itu mau berkomunikasi. Mau mendekat kepadaku. Mau mengeluhkan seluruh persoalannya kepadaku ini. Nah, itu. Tapi
Di sisi lain, Rasulullah itu juga memberi keteladanan. Kalau kita berdoa itu ya yang ringkas lah. Rasulullah itu diberikan kelebihan jawami'ul kalim. Doa-doanya itu ringkas, padat. Ya, ringkas, padat. Nabi itu kan hatinya bersih ya, suci itu. Nah, kita kembali kepada kita. Kalau kita merasa tenang dengan merinci permohonan-permohonan kita itu, ya, kemudian kita merasa lebih dekat dengan Allah, ya, seakan-akan kita berkomunikasi langsung. Kalau kita rinci, silahkan lakukan itu. Jadi ini persoalannya adalah pilihan, ya, mana yang lebih menenangkan hati kita, mana yang lebih membuat hati kita mantap dalam berdoa itu. Itu sebenarnya kuncinya. Saya kembalikan lagi, Ustaz Rafiq, silakan. Masya Allah, jazakumullah khairul katsiran. Para jamaah sekalian rahimakumullah, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari guru kita pagi ini. Sekali lagi kami masih memberikan kesempatan kepada para jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa langsung di unmute tanda mic yang ada di komputer atau HP-nya, bisa ditekan saja. Kami persilakan, mungkin ada bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang ingin bertanya pada guru kita. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan tentang apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, bahwa kita dituntut untuk senantiasa berprasangka baik, baik itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun berprasangka baik terhadap seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bijak, dia akan selalu mencari pembenaran dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, ini adalah sebuah pepatah yang tadi disampaikan oleh guru kita. Berprasangka yang tidak dibarengi dengan bukti-bukti itu adalah suatu dosa. Maka hindari prasangka, hindari ghibah, dan hindari mencari-cari kesalahan orang lain, agar kita selalu mampu untuk berhusnudzon kepada saudara-saudara kita. Karena sesungguhnya hati itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu hatinya orang lain, ya, kita tidak tahu bagaimana isi hati orang lain ketika dia melakukan sebuah kesalahan, ataupun kita tidak cocok dengan apa yang disampaikan oleh orang lain tersebut, tapi kita tidak akan pernah tahu karena hati itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung-ujungnya adalah kita tidak boleh merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah, karena sesungguhnya nilai ketakwaan itu hanya Allah yang Maha tahu. Huwa a'lamu bimanittaqo. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kajian pada pagi hari ini akan kita sudahi. Mari kita sama-sama menutup kajian pagi kita dengan bersama membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sangat berterima kasih Ustazi sudah sama-sama. Terima kasih. Mau'idhah kepada kami. Insyaallah ilmu-ilmu yang Ustaz disampaikan bermanfaat bagi kami, dan insyaallah kami akan berusaha untuk senantiasa merealisasikan dalam kehidupan nyata kami, Ustaz. Mudah-mudahan kami menjadi manusia-manusia yang selalu berhusnudzon, baik itu kepada Allah ataupun kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih para jamaah sekalian telah mengikuti kajian pada pagi hari ini, meskipun kita tidak bertemu langsung, akan tetapi insya Allah mudah-mudahan kelak di surganya Allah kita dikumpulkan kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih Pak ya. Jazakumullah khair kasir untuk Pak Ustadz dan Pak Ustadz Rafiq. Ya, makasih sama-sama. Makasih.